tidak terlibat aktif, yaitu sering melakukan kegiatan di berbagai dunia. Ada konferensi Asia Afrika, ada OKI, Organisasi Konferensi Islam, ada ikut KTT, ada ikut ASEAN, dan segala macam. Nah, kita hari ini berjalan-jalan ke luar negeri gitu kan, ya, karena masih menteri. Nah, ini ada landasan apa sih tujuan Indonesia melakukan politik luar negeri? Apa sih landasannya? Landasan itu sesuatu yang mendasar atau mengakar, ada hukumnya, kan? Baik, nah ini apa yang dilakukan Indonesia politik luar negeri pasti ada tujuannya. Tujuannya yaitu sesuai dengan Undang-Undang 1945 alinea ke-4 yang bunyinya apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan Indonesia. Terus dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini ketertiban dunia ini berkaitan dengan perdamaian dunia. Nah, kita akan bahas politik luar negeri bebas aktif itu pemerintah Indonesia menjalankan amanat dari Indonesia. Ini masih ada negara-negara luar yang belum mengakui Indonesia sudah merdeka. Dengan melalui konferensi Asia Afrika, Indonesia sakit perut. Baik. Konferensi Asia ini selain kita tentang apa namanya, selain mendapatkan pengakuan juga mendapatkan kerjasama antara negara-negara. Konferensi Asia dan Afrika. Asia dan barangkali ada sesuatu yang penting boleh dicatat buat pertanyaan atau materi yang penting boleh dicatat. Kita lihat video. Yang belakang teringat. Yang sakit satu, Pak. Arsip Nasional Republik Indonesia menyimpan arsip Konferensi Asia Afrika, terdiri dari berbagai media, 1.700 lembar arsip kertas, 565 lembar arsip foto, dan 7 reel arsip film. Masing-masing arsip tersebut disimpan dalam ruangan yang suhu dan kelembabannya terjaga. Setelah serangkaian pertemuan dan penjajakan dilakukan Indonesia, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo mengundang kembali para Perdana Menteri yang hadir di konferensi Colombo untuk mengadakan pertemuan di Bogor pada tanggal 28 sampai dengan 31 Desember 1954. Konferensi Bogor menghasilkan keputusan bahwa Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada bulan April 1955 di Kota Bandung. Untuk mewujudkan rekomendasi Konferensi Bogor dan dalam rangka melaksanakan Konferensi Asia Afrika, Indonesia membentuk sekretariat bersama dengan 5 negara penyelenggara lainnya. Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani yang saat itu berperan sebagai Ketua Panitia Bersama. Selanjutnya, pemerintah Indonesia membentuk panitia interdepartemental. Dan di Bandung, tempat penyelenggaraan konferensi, dibentuk panitia setempat pada tanggal 3 Januari 1955 yang diketuai oleh Sanusi Harjadinata, Gubernur Jawa Barat.
setempat bertugas mempersiapkan dan melayani hal-hal yang berkaitan dengan akomodasi, logistik, transportasi, kesehatan, komunikasi, keamanan, hiburan, protokol, penerangan, dan lain-lain. Pada tanggal 16 April 1955, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo bersama Menteri Luar Negeri Sunario menyambut kedatangan para delegasi, antara lain Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Zhou Enlai, Perdana Menteri Mesir Gamal Abdul Nasser, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Irma Ulu, Perdana Menteri Sri Lanka Sirjan Kodolawala. Belajar sama-sama ya. Di belakang kelihatan tulisannya 2000-an? Mana 2000? silakan. Ada mau coba. Kenapa negara butuh pengakuan? Silakan. Coba. Boleh, Marlina, silakan. Nggak apa-apa sih. Ya, betul. Boleh yang keras, yang lain, teman-teman yang lain. Nggak kedengeran, Marlina. Silakan. Kenapa negara butuh pengakuan? Karena tadi yang sudah dibisik-bisik sama Marlina, negara butuh pengakuan karena menjadi syarat sebagai negara. Negara tidak diakui maka tidak jadi sebuah negara. Contoh Israel. Indonesia tidak mengakui negara Israel, maka Israel tidak ada di dalam istilah tidak ada dalam diplomasi Indonesia. Indonesia masih mengakui Palestina. Indonesia tidak mengakui Israel karena tidak adanya kerjasama. Nah, jadi ini ada kaitannya. Kenapa negara butuh pengakuan? Satu, supaya dianggap sebagai negara. Kedua, adanya kerjasama. Negara yang menjalin kerjasama otomatis apa? Ekonominya baik, walaupun sedang berkembang atau belajar dari masa sebelumnya untuk kemajuan ekonomi. Supaya apa sih kemajuan ekonomi? Tidak lain untuk kepentingan bersama rakyat, pemerintah. Tujuannya satu, supaya rakyat atau kita sebagai manusia hidup sebagai manusia yang layak. Ini dari konferensi Asia secara gambaran utuh adanya kerjasama dan pengakuan. Ada yang mau menambahkan lagi? Kesan-kesannya gimana dengan Pak Tito? Ya, mewakili Pak Tiga, silakan. Silakan. Ya. Saya mewakili, nggak tahu sih ini mewakili atau tidak, tapi saya itu kan PPL itu kan jadi itu kan latihan itu saya udah benar-benar bisa gitu cocok banget jadi. Ini tolong ya, ada ketua kelasnya lagi bicara, tolong dihargai, silakan. Ini dulu karena dari mulai Bapak datang sangat tepat waktu, Bapak juga menjelaskannya udah yang langsung semua materi gitu. Jadi kan saya menjelaskan dulu satu slide, terus setiap satu slide ini ditanya dulu apa yang belum paham, apa yang mau ditanyakan gitu kan. Penjelasan Bapak juga cukup jelas menurut saya.
Bapak lancar untuk laporan nanti PPL-nya ini. Amin. Terus tidak langsung bisa kejar cita-cita Bapak. Amin. Pokoknya sukses selalu buat Bapak. Amin. Tepuk tangan. Ada lagi?